Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang wisata Sumatera Barat paling populer dan ikonik. Makanya subscribe dulu dong, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dengan terkenalnya wisata Sumatera Barat bernuansa alam, banyak para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke ranah Minang tersebut. Tak hanya itu, wisata Sumatera Barat juga terkenal dengan objek wisata budaya dan sejarahnya. Wisata Sumatera Barat memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, mulai dari bangunan bersejarah, pantai, pegunungan, hingga danaunya. Semua tempat wisata Sumatera Barat menawarkan berbagai destinasi yang menyenangkan. Berikut ulasan mengenai tempat wisata Sumatera Barat paling populer dan ikonik. Yang pertama, Jam Gadang. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Menara ini dirancang oleh arsitek Belanda, Yazin Johan Michel Kerhoven, yang terinspirasi oleh arsitektur tradisional Minangkabau. Jam Gadang memiliki 4 sisi dan atap limasan dengan ujung yang melengkung seperti tanduk kerbau, yang merupakan ciri khas arsitektur Minangkabau. Jam tersebut dihiasi dengan ornamen-ornamen yang menggambarkan kekayaan budaya Minangkabau. Awalnya, jam ini diresmikan dengan nama Jam Victoria untuk menghormati Ratu Wilhelmina dari Belanda. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, nama jam tersebut diubah menjadi Jam Gadang, yang berarti jam besar dalam bahasa Minangkabau. Sejak dibangun, Jam Gadang telah menjadi simbol kota Bukit Tinggi dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Selain sebagai penanda waktu, jam ini juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Yang kedua, Istana Basa Pagaruyung. Indonesia memiliki berbagai ragam sejarah dan peninggalan yang harus dilestarikan dan layak menjadi objek wisata. Salah satunya itu adalah Istana Basa Pagaruyung, yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sumbar. Istana Basa Pagaruyung atau yang juga dikenal dengan Istana Besar Kerajaan Pagaruyung merupakan salah satu objek wisata budaya dan sejarah berupa bangunan rumah gadang yang lengkap dengan peralatan dan benda-benda koleksinya. Dilansir dari Ensiklopedia Universitas Tekom, Istana Basa Pagaruyung awalnya merupakan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Raja Aditya Warman. Sebelumnya Istana Pagaruyung berlokasi di atas Bukit Batu Patah. Namun pada tahun 1804, istana tersebut dibakar habis saat Perang Padri. Kemudian pada tahun 1976 replika Istana Pagaruyung dibangun kembali di Kabupaten Tanah Datar. Gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sebenarnya sudah dicetuskan oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain pada tahun 1968.
Harun Zain merasa diperlukan warisan yang bisa mempersatukan orang Minang, terutama setelah peristiwa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Pembangunan replika Istana Pagaruyung juga bertujuan untuk membangkitkan kebanggaan masyarakat Minang akan tradisi dan budayanya. Di tahun yang sama Istana Pagaruyung menjadi situs cagar budaya dan juga dibuka sebagai objek wisata untuk umum. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga, Lembah Harau. Lembah Harau mungkin belum seterkenal Jam Gadang maupun Istana Basa Pagaruyuang. Namun keindahan Lembah Harau saat ini sedang diminati banyak orang. Menyediakan pemandangan hijau yang menyejukkan, mulai dari bentangan sawah, tebing-tebing batu granit serta sejumlah air terjun membuat wilayah Lembah Harau merupakan salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yang wajib dikunjungi. Menikmati alam yang asri di Lembah Harau dapat menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Lembah Harau sendiri adalah sebuah nagari yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 50 km dari Bukit Tinggi, atau 1,5 jam perjalanan. Sesuai namanya, Lembah Harau merupakan sebuah lembah dengan luas sekitar 270,5 hektare yang dikelilingi pemandangan tebing-tebing tinggi menjulang, dengan ketinggian sekitar 100 hingga 500 meter. Tebing-tebing tersebutlah yang membuat banyak orang menyamainya dengan Hokage Iwa atau tebing Hokage yang ada di desa Konoha dalam komik dan anime Naruto. Namun, keindahan Lembah Harau tak hanya tebing-tebing tinggi yang mirip desa Konoha saja. Lembah Harau menyimpan banyak pesona yang luar biasa dan menarik untuk dijelajahi. Yang keempat, Ngarai Sianok. Ngarai Sianok yang membentang sejauh 15 km ini menawarkan pemandangan indah bak Green Canyon dengan latar belakang Gunung Singgalang dan pegunungan Bukit Barisan. Pada awalnya nama Ngarai Sianok merupakan penamaan dari salah satu kampung yang terletak di dasar ngarai tersebut. Dalam bahasa Minang, Sianok bermakna sebagai si pendiam, Sianok. Nama Sianok itu pun karena kondisi dan suasana ngarai yang tenang dan damai. Ngarai Sianok merupakan gambaran visual terindah dari aktivitas lempeng bumi di Pulau Sumatera. Ngarai ini terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi, sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Ngarai Sianok tercatat memiliki jurang yang dalamnya sekitar 100 meter dengan panjang ngarai membentang sejauh 15 km dengan lebar sekitar 200 meter. Dinding ngarai ini memiliki dinding jurang yang curam, bahkan tegak lurus. Pada bagian bawah, ngarai ini dialiri dengan batang Sianok atau Sungai Sianok. Yang kelima, Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai terletak secara tepat di sisi jalan utama Trans Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Lokasinya berada di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Provinsi Sumatera Barat. Menurut informasi dari Direktori Pariwisata.id, Lembah Anai dikenal sebagai salah satu air terjun terkenal yang juga menjadi lambang pariwisata di Sumatera Barat. Di kalangan masyarakat Minangkabau, air terjun ini sering disebut dengan sebutan Aya Tajun atau Aya Mancua Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai terletak tepat di sisi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, di lereng Gunung Singgalang. Destinasi wisata ini yang juga dikenal dengan sebutan Aya Tajun ini memiliki tinggi sekitar 35 meter. Air terjun Lembah Anai adalah bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berawal dari Gunung Singgalang pada ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Tempat ini berada di batas barat dari cagar alam Lembah Anai, menjadikannya masih mempertahankan kealamian dengan hutan lebat dan pohon yang rimbun. Di sekitar air terjun juga terdapat monyet yang berkeliaran. Airnya yang bening mengalir melewati perbukitan hingga mencapai lereng, mengalir melalui hutan Gunung Singgalang, dan akhirnya sampai di tepi tebing yang curam. Dari tebing tersebut, aliran air kemudian jatuh ke dasar Lembah Anai, membentuk sebuah kolam di mana air berkumpul.
Efek kabut air pada air terjun menciptakan formasi yang indah dan berwarna-warni saat disinari oleh sinar matahari. Debit airnya stabil dan cukup deras selama musim hujan, tetapi bisa menjadi sangat besar saat hujan deras turun. Selanjutnya, wisata Mandeh. Pulau Mandeh terletak di Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan, Sumatera Barat. Kawasan Pulau Mandeh dikenal sebagai Raja Ampat Sumatera Barat karena pulau ini memiliki pulau-pulau kecil di tengah bagian teluk. Pulau Mandeh memiliki wisata bahari dan keindahan pulau-pulau di sekitarnya yang menakjubkan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati Pulau Mandeh tersedia paket wisata yang ditawarkan penduduk lokal. Paket wisata dapat digunakan untuk perjalanan dalam 1 hari. Semakin banyak peserta maka paket wisata akan semakin murah. Secara geografis, kawasan wisata Mandeh mempunyai area lebih kurang seluas 18.000 hektar. Kawasan Mandeh ini meliputi 7 desa dari 3 nagari. Kawasan yang indah ini merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah teluk Carocok Tarusan. Setiap pulau memiliki masing-masing keunikan yang berbeda. Pulau yang bisa dikunjungi di kawasan wisata Mandeh yakni Pulau Taraju, Pulau Setan atau Sutan, Pulau Sironjong Besar, Pulau Sironjong Ketek, Pulau Marak, Pulau Kapo-Kapo. Yang paling terkenal hingga mancanegara adalah Pulau Cubada. Kawasan wisata Mandeh memiliki keindahan bawah laut, terumbu karang dan biota laut yang menakjubkan. Terdapat sekitar 70 hektar terumbu karang yang masih alami. Tidak hanya itu, ada juga bangkai kapal MV Boelongan. Keberadaan bangkai kapal Belanda YG tenggelam di kawasan ini menambah nilai tersendiri bagi wisata bawah laut wilayah ini. Yang terakhir, Pulau Mentawai. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi. Terdapat berbagai destinasi wisata yang menakjubkan di Sumbar. Salah satunya adalah Kepulauan Mentawai yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, vokalis Red Hot Chili Peppers, RHCP, Anthony Kiedis baru saja berlibur di tempat tersebut. Hal ini diketahui melalui unggahan pada akun Instagram RHCP yang membagikan potret Anthony Kiedis terlihat tengah bersantai sambil merokok dan bertelanjang dada, Selasa, 16 April 2024. Menariknya, ia duduk berbaur di antara 2 orang pria masyarakat asli Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan letaknya, kabupaten ini berada di luar dari wilayah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Siberut di sebelah utara, Samudra Hindia sebelah selatan, Selat Mentawai sebelah timur, dan berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Sebagai informasi, Mentawai terdiri dari 4 pulau utama yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Page Utara, dan Pulau Page Selatan. Berdasarkan UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selain 4 pulau utama tersebut terdapat juga 95 pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Mentawai. Nah sobat, berikut tadi adalah beberapa tempat di Sumatera Barat yang wajib kalian kunjungi. Sobat, sekian pembahasan dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.